Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arinal Hakko dari kelas 3C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Abdul Khalik sebagai mata kuliah bentuk konservasi lingkungan. Mari disimak videonya berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan siklus hidrologi secara detail. Nah, siklus hidrologi sendiri merupakan sebuah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi maupun dari bumi kembali lagi ke atmosfer. Proses siklus hidrologi sendiri ini ada 4, yaitu yang pertama kondensasi, yang kedua adalah presipitasi, kemudian evaporasi, dan yang terakhir adalah transpirasi. Kondensasi merupakan perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, semisal dari gas atau uap menjadi cairan. Yang kedua adalah presipitasi. Presipitasi dikenal juga satu kelas dalam hidrometeor, yang merupakan fenomena atmosferik yang dihasilkan oleh kondensasi uap air di atmosfer. Beberapa di antaranya itu ada bentuk hujan, kemudian salju. Yang ketiga adalah evaporasi atau penguapan. Penguapan ini merupakan bentuk perubahan dari bentuk cair jadi bentuk gas. Beberapa proses penguapan itu ada penguapan air laut, kemudian air sungai maupun danau yang terjadi akibat pemanasan. Kemudian yang terakhir adalah transpirasi. Transpirasi merupakan bentuk penguapan zat air pada makhluk hidup. Contohnya adalah tanaman yang terjadi pada proses fotosintesis. Langsung kita masuk kepada soal yang kedua. Bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya, banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Untuk pendapat saya pribadi, hal tersebut memanglah menjadi suatu hal yang tak dapat dihindarkan. Mengingat banyak lahan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar sebuah populasi manusia, yang pada akhirnya akan menjadi sumber penghidupan manusia, seperti makanan, juga tempat tinggal. Namun, potensi kerusakan lingkungan yang terjadi terus-menerus seharusnya dapat diminimalisir dengan menerapkan sejak dini pemikiran tiap manusia untuk selalu peduli dan merasa bertanggung jawab, setidaknya dengan kondisi lingkungan sekitar yang berhubungan dengan manusia tersebut. Kemudian pengembangan teknologi juga bisa dijadikan sebuah target untuk mengurangi tingkat kebutuhan manusia terhadap lahan baru yang berpotensi mencemar atau merusak lingkungan, yaitu dengan menciptakan alternatif pemukiman manusia yang tetap mampu bersinergi dengan lingkungan sekitar. Bisa juga melalui teknologi untuk produksi kebutuhan pangan manusia untuk hasil yang berlimpah dengan kebutuhan lahan yang minimalis. Untuk poin terakhir ini ada pada pengembangan ilmu pertanian. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu-isu lingkungan? Yang saya tanggapi bahwa pemerintah sekarang hanya terfokus pada menanggapi isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan objek wisata, di mana terdapat peluang keuntungan yang bisa diambil di sana, sehingga totalitas penanganan bisa sepenuhnya diperhatikan. Untuk beberapa isu lingkungan yang bertolak dengan itu, seringkali diabaikan oleh pemerintah. Bisa dilihat bahwa bentuk protes masyarakat akan pembukaan tambang di wilayahnya yang berpotensi merusak alam sekitar justru diabaikan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk soal keempat, apa yang akan Anda lakukan
jika Anda menjadi seorang Bupati Banyuwangi terkait dengan program lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dengan objek wisatanya yang berlimpah. Dan jika saya menjadi bupati, program pertama yang akan saya lakukan terkait dengan lingkungan adalah memberlakukan Back to Nature, di mana diusahakan dalam setiap sektor yang ada dalam pemerintahan maupun masyarakat secara keseluruhan diberikan pembekalan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungannya dan menjaga keseimbangan ekosistem sekitar. Implementasi lainnya bisa juga mengkolaborasikan Banyuwangi yang terkenal dengan berbagai macam destinasi wisatanya dengan peluang besar bahwa Banyuwangi juga bisa menjadi terkenal akan produktivitas pertaniannya yang tinggi. Jadi, program Back to Nature tersebut terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah tetap menjaga dan mengembangkan destinasi wisata Banyuwangi. Yang kedua, meningkatkan bentuk kesadaran warga Banyuwangi untuk selalu peduli dan merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah menjadikan Banyuwangi sebagai daerah yang terkenal akan produktivitas komoditas maupun produk pertanian di Indonesia. Mengingat bahwa saat ini untuk tujuan tersebut sudah mulai dirintis dengan adanya kompetisi yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk kompetisi Agribusiness Startup Competition, di mana melalui kompetisi tersebut akan menggerakkan jiwa-jiwa muda untuk mengembangkan usaha yang berguna dalam produktivitas sektor pertanian di Banyuwangi. Sekian tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.